Pengertian kholwat menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, kholwat berasal dari kata khulwah atau akar katanya itu adalah khola yang berarti sunyi atau sepi. Nah, kalau menurut istilah, kholwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dari jauh, ya. Menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain ataupun dari keramaian. Kalau di khalwah dalam bahasa Arab berarti berdua di suatu tempat di mana tidak ada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali seseorang pria berduaan dengan seorang wanita, karena yang ketiganya adalah setan. Nah, ini hadis riwayat dari Imam Ahmad dan sanadnya sahih. Al-Munawi berkata, yaitu setan menjadi penengah ataupun orang ketiga di antara keduanya dengan membisikkan mereka untuk melakukan kemaksiatan dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak dan menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya serta menghiasi kemaksiatan hingga nampak indah di hadapan mereka berdua, sampai akhirnya setan pun menyatukan mereka berdua dalam kenistaan, yaitu berzina, atau minimal menjatuhkan mereka pada perkara-perkara yang lebih ringan dari jinah, yaitu perkara-perkara pembukaan dari jinah yang hampir-hampir menjatuhkan mereka kepada perzinahan. Ini ada di dalam Faidul Qadir bab 3 halaman 78. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Aku pernah mendengar Rasulullah berkhutbah. Di dalam khutbahnya beliau berkata, tidak boleh berkhalwat seorang laki-laki dan seorang perempuan kecuali didampingi oleh salah seorang mahram, dan tidak boleh keduanya berpergian tanpa mahram. Lalu ada lagi sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istriku hendak berangkat menunaikan ibadah haji, sedang aku sendiri telah bertekad untuk menyertaimu dalam beberapa peperangan. Rasulullah berkata, pergilah, dampingi istrimu menunaikan haji dan tinggalkanlah peperangan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sekarang kita sudah menyaksikan banyaknya fenomena khalwat di tengah-tengah masyarakat, dan ini sudah menjadi kebiasaan. Biasanya ini disebut pacaran. Nah, di dalam pacaran ini banyak dosa-dosa yang dilakukan. Pertama, dari tidak menjaga pandangan, padahal menurut perintah Allah dalam surat An-Nur ayat 33:1 bahwa seorang wanita ataupun laki-laki itu harus menjaga pandangannya atau menundukkan pandangannya. Nah, di sini saja sudah terjadi pelanggaran hukum syara. Lalu dengan khalwat gitu ya, berpegang-pegangan itu. Seperti yang tadi sudah bahas saya, dalilnya bahwa jinahnya mata itu melihat, jinahnya telinga itu mendengar, jinahnya kulit atau tangan itu adalah memegang, jinahnya kaki adalah melangkah. Nah, nanti asli tidaknya atau terrealisasi atau tidaknya suatu perbuatan jinah itu dari kemaluannya gitu. Nah, ini dari jinah ini bisa terjerumus kepada dosa yang besar, yang keji di mata Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i di dalam bukunya berpendapat bahwa khalwat juga bisa terjadi ketika sholat. Misalnya ada seorang laki-laki mengimani seorang perempuan yang bukan mahram, ini bisa dikatakan khalwat. Kecuali ada yang mendampingi, misalnya seorang wanita tadi bersama ayahnya, atau wanita tadi bersama suaminya ataupun mahram lainnya. Nah, ini baru dibolehkan. Ini menunjukkan bahwa dalam hal ibadah saja tidak boleh berkhalwat. Ataupun misalnya seorang dokter dengan pasiennya berkhalwat. Ataupun misalnya seorang tukang itu yang berada di dalam rumah lalu bersama istri majikannya berdua-duaan, itu juga termasuk khalwat.
ataupun seorang supir dengan majikannya yang perempuan di belakang di dalam mobil pergi keluar rumah, itu pun kategori kholwat. Jadi kholwat itu bukan hanya sekedar dilakukan ABG misalnya dalam bentuk pacaran, tapi kholwat itu bisa terjadi kepada orang dewasa ataupun orang yang sudah menikah walaupun itu hanya sesaat. Banyak kejadian-kejadian yang bukan mahram gitu ya, misalnya kakak ipar atau adik ipar satu rumah gitu, di situ tidak ada mahramnya. Nah ini juga dikatakan kholwat. Bahkan dalam sebuah hadis gitu ya dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, waspadalah diri kalian dari menemui para wanita. Lalu berkata seseorang dari kaum Ansor, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu dengan al-hamu? Rasulullah menjawab, al-hamu adalah maut atau kematian. Kholwat adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi kalau sesama mahram itu boleh. Makanya adik-adik harus tahu siapa sih mahram kita itu. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Nah yang tidak boleh dinikahi itu kan ada ibu ya, kalau seorang laki-laki itu berarti tidak boleh menikahi seorang ibu, tidak boleh menikahi seorang adik, tidak boleh menikahi bibi, tidak boleh menikahi nenek misalnya, atau tidak boleh menikahi cucu. Ada juga mahram yang sepersusuan, misalnya ibu menyusui anak tetangga yang perempuan, sementara si ibu ini punya anak laki-laki. Nah ini tidak boleh menikah karena menjadi saudara sepersusuan. Ada kholwat yang dibolehkan. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau kedatangan seorang wanita yang ingin konsultasi tentang masalah hidupnya dan mencari solusi Islamnya seperti apa. Waktu itu tempatnya agak sepi sehingga Rasulullah mengajaknya untuk ke tempat yang lebih ramai supaya tidak ada fitnah gitu, di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah ini pun interaksi yang dibolehkan karena untuk konsultasi masalah agama. Cuma kalau ngobrol-ngobrolnya bukan masalah yang bermanfaat, maka tidak dibolehkan ngobrol dengan yang bukan mahram gitu. Karena yang diobrolkannya adalah masalah kemaslahatan. Nah, Rasulullah itu mengajak ngobrolnya di tempat yang ramai. Namun suaranya tidak terdengar oleh masyarakat umum.